Kemudian yang keempat yaitu mukhabarah. Mukhabarah ini istilah-istilah di dalam fikih, karena dalam istilah kita sering diartikan muhabarah hampir sama dengan gosok, tapi di sini lebih keras. Maka ada yang mengatakan bahwa muhabarah itu sering diartikan dalam konteks sekarang dengan istilah eksploitasi, mengeruk. Mungkin seperti kemarin kasus di mana di Jawa Timur ya, mengeksploitasi alam, karena itu muhabarah. Gosok menggunakan milik orang lain tanpa seizin, dan ini akan mendekati kepada sarqah, pencurian. Ada kasus ketika seorang melakukan tindakan gosok atau sarqah. Dia mengatakan, saya sebenarnya tidak mencuri, saya pinjam tapi tidak bilang. Itu ketika kepepet bilangnya begitu. Kalau tidak ketahuan pasti sarqah. Ini dengan gosok, saya sering melihat dalam konteks di Indonesia. Gosok ini menggunakan lahan pemerintah untuk tempat. Seperti di Jakarta ini kan digunakan, di Jogja juga ada. Kalau di suatu tempat sudah diberi keterangan bahwa tanah ini milik pemerintah, siapapun yang menggunakan maka dia adalah gosok. Aturan di dalam gosok ini jelas. Orang yang melakukan gosok harus mengembalikan kepada orang yang diperlakukan gosok. Seorang menggosok tanah, kemudian tanah itu dibangun, maka bangunan yang ada di atas tanah harus dihancurkan dan harus dikembalikan posisi tanahnya. Kemudian ada juga intihab, merampas, menjamret. Kemudian ada ikhtilas, menguntil, mencopet. Intihab ini menjamret, merampok, sedangkan ikhtilas menguntil. Ini semua ada dan dilakukan terjadi di masyarakat. Semua ini merupakan bagian dari bentuk-bentuk perbuatan yang bisa disebut dengan korupsi. Yang kedelapan adalah aklu suhud. Aklu suhud ini bisa dilihat nanti dalam surat Al-Maidah ayat 46. Bisa diartikan aklu suhud adalah makan hasil atau barang yang haram. Makan hasil atau barang yang haram ini bisa haram li zatihi, zatnya, atau karena kasabnya. Barangnya tidak halal, tidak haram, tapi cara memperolehnya haram. Maka ada yang diharamkan karena zatnya sendiri, tapi ada juga yang karena perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh barang tersebut adalah haram. Mendapatkan sesuatu yang halal tapi dengan cara mencuri, itu termasuk adalah aklu suhud. Dan ini mohon juga Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga harus hati-hati. Pada saat ini seperti yang sudah disinyalir oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu, bahwa akan kedatangan satu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi amin halalin am haramin, apakah yang didapat itu dari yang halal atau yang haram. Bisa jadi keluarga kita akan kena kalau kita tidak hati-hati dalam memperoleh barang-barang yang kita dapatkan. Kalau sudah dalam keluarga itu
memberikan barang yang haram, maka akan mencerminkan perilakunya pun akan tidak baik. Maka ini perbuatan-perbuatan semacam ini bisa kita lihat, harus waspada. Muhammadiyah sudah mengkategorikan inilah yang disebut dengan anti korupsi menurut Muhammadiyah. Dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini, maka Muhammadiyah insya Allah akan tidak terjadi perbuatan korupsi. Kalau sudah terbiasa, lambat laun, maka akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi darah daging untuk melakukan perbuatan korupsi. Ini beberapa istilah yang harus kita waspadai dalam rangka anti korupsi supaya tidak terjadi di antara kita semua. Ada 8 Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian yang terakhir, ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar istilah-istilah yang harus kita waspadai. Orang terjerat dalam korupsi karena menganggap ringan perbuatan-perbuatan istilah-istilah yang tadi. Tapi ada juga di dalam buku ini cukup bagus. Ada kesalahan paham orang ketika melihat tentang pengampunan dosa. Maka dalam buku ini dibuat satu judul, bagian dari bab yang keberapa itu, meluruskan kesalahpahaman pengampunan dosa. Ada sebagian umat orang Islam yang memahami pengampunan dosa itu di luar ini, yang tidak bisa. Yang ini bisa semua. Yang pertama, Tuhan Maha Pengampun. Karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, maka Dia menganggap enteng segala perbuatan dosa. Dengan Rahman dan Rahim itu Allah akan mengampuni. Ringan. Sehingga tidak beban. Apalagi kalau memahami hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis dari sahabat Anas bin Malik, "Man qara'a kulla yaumin mi'atai marrah, qul huwallahu ahad." Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dalam satu hari 200 kali. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dalam sehari ini 200 kali, muhiya anhu dunubu khamsina sana, maka akan dihapus dosa orang tersebut, dosa selama 50 tahun. Illa ayyakuna ala hidayun, kecuali dia punya utang. Dosa apapun kalau hanya bisa dihapus dengan cara membaca surat Al-Ikhlas. Berarti kalau membaca surat Al-Ikhlas 200 kali dalam sehari, 550 tahun dosa itu akan terhapus. Melakukan perbuatan yang tadi itu enteng. Ini kesalahpahaman, bahaya, atau lebih ditekankan bahaya. Kalau bahaya kan bahaya. Sehingga ada, dan ini tanda-tanda atau ciri kalau orang sering mengandalkan sekian dapat terhapus. Melakukan perbuatan dosa kecil biasa, ringan. Setelah melakukan perbuatan kecil, dosa kecil, bacalah surat Al-Ikhlas, maka akan hapus semua. Yang kedua, hanya syirik dosa yang tak terampuni. Betul. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima.
Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Dengan ayat ini dia melakukan perbuatan korupsi dengan bermacam-macam bentuk itu, baik menyuap, merampok, merampas, dan lain sebagainya, akan diampuni. Karena yang tidak diampuni itu adalah la yaghfiru ayyusraka bihi, perbuatan syirik yang tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni perbuatan di luar perbuatan syirik. Maka yang 8 macam itu akan terampuni. Ini yang salah pemahaman pengampunan dosa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang sering kita kaitkan ketika kita setelah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, halal bihalal, sawalan, maka halal bihalal sering dijelaskan dengan saling melepaskan. Saya tidak sepakat dengan ikrar sawal halal bihalal, karena ikrar dosa kesalahan itu kan beda-beda. Kenapa harus diikrarkan yang muda kepada yang tua menjawab, padahal yang muda dengan yang tua banyak dosanya? Belum tentu yang muda, bisa jadi yang tua. Tapi ini sudah dibudayakan. Di Yogyakarta dibudayakan ikrar sawalan yang muda kepada yang tua. Siapa yang berbuat salah, segeralah minta maaf. Kita kaitkan sebenarnya tidak hanya perbuatan syirik yang tidak bisa terampuni, ada perbuatan lain yang itu akan menjadikan penghalang seseorang akan masuk surga. Hadis yang sering jadikan dasar halal bihalal, yang sangat panjang ya. Maka natlahu madlamatun li ahlihi, siapa yang telah berbuat zalim kepada saudaranya, maka hendaklah dia segera untuk minta dilepaskan. Faliyatahallalhu minhu qabla ayyakun, sebelum akan terjadinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis itu cukup jelas, kalau orang itu telah berbuat salah, ia tidak minta maaf selama dia hidup, maka nanti di akhirat apa yang telah dilakukan selama di dunia, amalan kebajikan, uhida, akan diambil. Biqadri madlamatihi, sebanyak perbuatan zalim yang telah dilakukan kepada orang lain. Ya kalau banyak perbuatan baiknya, perbuatan salahnya 5, perbuatan baiknya 10, masih punya 5. Tapi kalau tidak, maka digambarkan dalam hadis itu faturiha finnar, orang tadi akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak hanya dosa syirik yang tidak akan diampuni dan itu berakibat fatal, tapi mengambil milik orang lain dan kita belum minta keikhlasan, maka besok di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Maka ikrar sawalan itu tidak berlaku, yang punya utang tetap harus bayar. Bukan berarti ikrar utangnya menjadi selesai. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, infak hasil korupsi bisa mengampuni dosa. Ya, dan yang tersangka korupsi setelah jelas kemudian disumbangkan ke pesantren, sumbangkan ke masjid, buat satu lembaga. Apakah infak hasil korupsi itu bisa mengampuni dosa? Berpaham kepada surat Al-Baqarah ayat 261. Dia mengilustrasikan kalau berinfak di jalan Allah, maka pahalanya
7. Dalam satu ininya ada 100, berarti 700 kan. Yang hitung, kalau infak sekian jadi berapa? Berarti yang dikorupsi selesai dengan menginfakkan sebanyak-banyaknya. Ini termasuk pada pemahaman yang keliru tentang infak hasil korupsi bisa mengampuni dosa. Yang terakhir, yang keempat, perbuatan baik akan menghapus dosa. Perbuatan baik akan menghapus dosa. Wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zurufa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ini penekanannya di sini. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Ada perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan sunnah akan menghilangkan, iya. Tapi jangan menjadi pemahaman setiap berbuat salah, berbuat baik. Mencuri, setelah mencuri sholat, setelah mencuri infak. Itu yang disebut dengan al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik akan menghapus dosa, apalagi dengan hitungan matematik. Saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena masih ada waktu 10 menit sebelum nanti Pak Habib yang kedua akan menyampaikan. Saya menyampaikan sedikit apa yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu isi dari buku Fikih Anti Korupsi menurut Perspektif Ulama Muhammadiyah. Di kalangan Nahdlatul Ulama juga punya buku seperti ini, karena pada tahun 2006 sama-sama NU dan Muhammadiyah bagaimana bergerak dalam korupsi. Waktu itu Fadil dengan Pak Hasim Mujadi menjadi core-nya. Di situ memunculkan kesepakatan untuk membuat buku pedoman untuk anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.